Ini yang masih melanjutkan ayat tadi. Wa yasudduna sabilillah itu kan kayak yang satu ingin perang sabilillah, tapi yang satu kemudian justru menghalangi. Sehingga kemudian artinya ini menunjukkan umat Islam itu tidak rukun. Sejak awal Allah Ta'ala memperingatkan kita karena ada kecenderungan di antara manusia termasuk kita umat Islam itu kalau yang satunya kenceng, yang satunya semangat, yang satunya berjuang, yang satunya biasanya ngendoni atau malah bahkan kadang mengkhianati. Karena itulah Allah mengatakan wala tanaza'u, jangan saling bercerai, jangan saling bertikai, karena ada kecenderungan itu sifat di antara sifat manusia. Kalau itu yang terjadi maka watadhaba rihukum, maka kekuatan Islam akan hilang. Kala ngendika sapa ba'dul ulama'i hadhil ayatu iki ayat iku al-karimatu iku ajma'u syai'in, mengumpulkan ja'a bin adab min adabil kitab ing dalam kasus etika perang. Warana fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa iku fi kubati Allahumma sedene Allahumma ya Allah ini sedene ingsun iku angsyuduka. Ini ketika perang Kanjeng Nabi doa. Jadi ini bab tentang doa ketika kita menghadapi peperangan. Nabi doa begini, Allahumma inni ansyuduka ahdaka wa wa'daka. Allahumma ya Allah ansyuduka, mencari pertolongan sapa ingsun ka ing Tuhan ahdaka ing janji Tuhan. Karena janjinya Allah Ta'ala adalah kalau umat Islam berjuang dengan sungguh-sungguh dan sabar, maka Allah akan menolong. Karena itu kemudian yang diminta oleh Kanjeng Nabi, ansyuduka ahdaka wa wa'daka, lan ancaman Tuhan kepada orang yang memusuhi Islam. Allahumma ya Allah insita lamuno. Kalau kemudian ini pernah viral ya beberapa waktu yang lalu, ya Allah kalau sampai kami nggak menang, kamu tidak akan disembah lagi. Nah, dulu memang kan Nabi begitu, tapi kan kita tahu Nabi itu ketika ini Allahumma insita lam tu'bad ba'dal yaum, Kanjeng Nabi doanya pada Allah gini, lam tu'bad, maka tidak akan disembah sapa Tuhan ba'dal yaum. Ya Allah kalau sampai kami Nabi itu kalah dalam perang menghadapi orang kafir, maka engkau tidak akan disembah lagi. Itu iya, Nabi dulu pernah berdoa itu, tapi lawannya jelas, itu peperangan fisabilillah. Kalau hanya dalam persoalan politis pemilihan kode Islami yo nggak etis. Fakhoda engkau kemudian memegang sebab Abu Bakar radhiyallahu an faqala biyadi kantangan Nabi. Begitu Nabi berdoa Allahumma ini ansuduka ahdaka wa'daka Allahumma inna insita lam tu'bad hadal yaum. Ya Allah, saya memohon pertolonganmu dengan harap kami umat Islam itu menang melawan orang kafir. Kalau sampai kami kalah, maka engkau tidak akan disembah lagi loh ya Allah. Nah, ini doa yang luar biasa, bergaining dalam tanda petik ya, bergaining Kanjeng Nabi pada Allah SWT. Mendengar itu, mendengar bagaimana Kanjeng Nabi mengatakan lam tu'bad ba'dal yaum, ya Allah kalau kami sampai kalah, engkau tidak akan disembah lagi loh setelah ini. Abu Bakar yang dengar itu langsung megang tangannya Nabi. Faqala hasbuka ya Rasulullah. Hasbuka kalau dalam bahasa kita, engkau mesti menang Kanjeng Nabi. Hasbuka, cukuplah itu doanya, kau pasti dijamin akan dibela oleh Allah SWT. Faqad ikhtalahta, teman-teman telah mengadu sapa Tuhan ala rabbika. Kalau dalam bahasa kita, cukuplah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah benar-benar mengadu, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Fakharaja, kemudian keluar sapa Kanjeng Nabi wa huwa halutain nabi ku yaqulu. Kemudian
Nah, dan Nabi setelah itu menyampaikan ayat ini. Sayuramu jam'u wa yuwalauna dubura. Sayuhzamu mongko bakal dikalahkan sapa jam'u mereka kelompok orang-orang kafir tadi. Wa yuwaluna lan bakal dibuat mundur adubura ing belakang. Balis saatu bahkan pada hari kiamat ma'iduhum itu janjinya Allahum ing mereka wasaatu utawi hari kiamat iku adaha luweh dahsat wa amaru lan luweh pahit. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat karena padzalika yaum badrin. Ini adalah doa yang disampaikan Nabi kasus ini. Innaka lam tu'bad ba'da yaum itu adalah ketika perang Badar. Dan kita ingat pada perang Badar itu perang pertama Kanjeng Nabi dengan orang kafir yang luar biasa. 300 tentara Islam melawan 1000 tentara kafir. Berarti 1 lawan 3 yang secara hitung-hitungan itu tidak mudah untuk bisa menang. Karena itulah Islam yang baru sangat dini, Islam yang ketiga itu baru mulai berkembang di Madinah, yang baru punya tentara 300-an orang, bukan hanya tentara, itu orang-orang yang kemudian bukan orang yang biasa di dalam dinas militer, orang sipil yang kemudian mengangkat senjata, harus melawan pasukan yang luar biasa dari Mekah yang mereka terbiasa dengan perang. Itulah perjuangan paling berat Nabi dalam mengembangkan Islam, sehingga Nabi sampai mengatakan andaikan ini kalah lam tu'bad ba'da yaum, ya Allah engkau tidak akan lagi ada yang menyembahmu setelah ini. Itu terjadi dalam perang Badar ketika orang muslim berperang melawan orang kafir, bukan hanya pada pemilihan kepala daerah yang sesama muslim. Wa amal abdu muslimin, anapun lafate orang Islam fakolah bukan maksudnya gini. Fa amal abdu muslimin, anapun hadis dari redaksi hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fakolah istaqbala madhep sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiblata ing kiblat. Kalau riwayat dari tadi yang dari Bukhari, kalau ini yang dari Muslim redaksinya lebih jelas. Begitu mau perang Badar, Kanjeng Nabi menghadap kiblat, sumamadda, kemudian Nabi menjulurkan tangannya gini, madai yang kedua tangannya, faja'ala, jadi Nabi berdoa menghadap kiblat. Ini yang kemudian sering kemarin yang kita diingatkan, kalau kita berdoa disarankan untuk menghadap kiblat. Doa apapun, bukan hanya ketika salat, mungkin pas kita ketemu kumpul-kumpul, terus apa lagi nih? Pas lagi doa bareng, maka kita sarankan ketika kita mau berdoa, paling nggak imamnya ya, menghadap kiblat. Nabi ini ketika berdoa, beliau mesti menghadap kiblat. Waja'ala, kemudian tumandang sapa Nabi ku yahdifu, hatif berbisik berdoa birobihi, doanya Nabi ini, Allahumma ya Allah anjisli ma wa'attani anjisi, mungkin nolong sapa tuani ingsun ma ing barang wa'attani, ya Allah kamu telah berjanji untuk menolong kami, menolong umat Islam, maka kami menagih janji itu. Allahumma ati, mungkin memberikan sapa tuan ma ing barang wa'attani, yang telah janji sapa tuan ing. Allahumma intuhlik, kalau bahasa yang dipakai di Bukhari di riwayat Muslim begini, intuhlik hadil isobatu min ahlil Islam la tu'bad fil ardi. Intuhlik lamun dirusak apa hadil isobatu, bagian ini min ahlil Islam, saking umat Islam. Jadi ini kata Nabi, andaikan ya Allah, andaikan ini umat Islam yang baru muncul, baru tumbuh di Madinah. Di Madinah itu kan perang Badar tahun kedua Hijriah. Berarti Nabi baru pindah di Madinah selama 2 tahun dengan kondisi sahabat yang belum banyak, kemudian harus menghadapi serangan musuh yang 3 kali lebih besar dengan kekuatan persenjataan yang jauh lebih baik, dengan orang yang lebih terlatih. Maka Nabi mengatakan, ya Allah, kalau kami umat Islam yang sedikit ini sampai kalah,
sampai habis, latu bat fil adi, maka engkau tidak akan disembah lagi, karena umat Islam habis, sehingga tidak akan ada yang nyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan itu, famazala, mongko terus-terusan sapa Nabi ku yahtifu berdoa birobikan pangerane madan yadahi, sampai artinya Nabi serius banget doanya. Jadi Nabi sampai mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, la tu'bad fil adi. Kalau dalam riwayat Bukhari, lam tu'bad ba'dal yaum, maka setelah ini tidak ada lagi yang ibadah. Tapi kalau dalam Muslim, la tu'bad fil adi, maka di bumi ini tidak akan ada lagi yang ibadah kepadamu, karena umat Islam habis. Nabi berdoa itu hatta sakoto. Oke, ada kendaraan lewat. Nabi berdoa terus-terusan sampai begini, sampai kemudian serbane Nabi itu jatuh. Kultu yahdifu, lafal yahdifu makna iku yarfa'u, meninggikan sautahu ing suara Nabi berdoa. Jadi hadifu itu suaranya keras ketika berdoa. Waraina fi sahihima, dalam Bukhari Muslim, an Abdullah ibnu Auf radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bati ayamihi. Kalau ini hadis yang lain, fi bati ayami, dan sebagian hari ini Nabi alladzi laqiya, yang ketemu sapa Nabi fiha ing dalam yaum al adwa ing musuh, intadoro mongko nunggu sapa Nabi hatta zalat, sehingga malat, sehingga condong naik samsu matahari. Sumakola, Nabi kalau zaman dulu kan perang itu siang, kalau malam kan enggak, kalau sekarang kan malah malam. Nah, karena pokoknya menang. Kalau dulu hanya siang aja, maka begitu ketemu musuh pada siang hari, Nabi nunggu sebentar, naik matahari naik. Sumakoma, kemudian Nabi berdiri di antara finasi dalam sebagai manusia, artinya di antara pasukan. Fakola, kemudian dawuh sapa Nabi, ya ayuhanas. Ini etika perang. Nabi senantiasa sebelum perang beliau ngasih semangat, ngasih aturan main, ngasih peraturan bagaimana perang itu dilakukan. Lataman nau, jangan berharap sapa sira liqa adui, yang bertemu dengan musuh. Nabi mengatakan umat Islam jangan pernah mencari musuh. Wasalu, mongko kemudian berdoalah, mintalah sapa sira kabeh Allah al-afiyata, ing kesehatan, ing keselamatan. Tetapi faida lakitum, nalikan ketemu sapa sira, lakaitumu, nalikan ketemu sapa sira hum ing musuh, fasbiru, mongko sabar sapa sira. Umat Islam itu enggak boleh mencari musuh. Yang kita minta adalah damai, afiah, saling kesehatan dan damai. Tapi kalau kemudian ada orang yang kemudian memusuhi Islam, kalau fa'ata itu muhuna, mongkalamun ketemu kita dengan orang yang memusuhi Islam, fasbiru, mongko sobaro sapa sira. Sobar itu artinya tidak takut, tidak mundur, dengan penuh taktik dan seterusnya. Wa'lamu ana jannata, saat temani surga iku tahta dhilalis suyufi, di bawah bayang-bayang pedang. Artinya kalau kemudian kita menghadapi musuh dengan penuh kesabaran, keikhlasan, maka andaikan kita di antara kita ada yang terbunuh, maka surga. Sumaqala Allahumma, kemudian Nabi itu ketika beliau memotivasi pasukan agar pasukan tidak gentar, kemudian Nabi berdoa, Allahumma munzilal kitab, Allahumma ya Allah munzilal kitab, yang menurunkan Al-Quran, wa mujriyas sahab, lan yang membelakukan awan, wa hazamal ahzab, dan yang mengalahkan musuh-musuh, ahzimhu, mugi mengalahkan sapa tuan hum ing mereka, wang surna,
lan menolong sapa Tuhan ing kita alaihim untuk mengalahkan mereka. Itu doanya. Jadi artinya selain memotivasi pasukan, nah, Kanjeng Nabi juga berdoa agar Allah menolong kita untuk mengalahkan musuh-musuh yang menyerang Islam. Wa fi riwayatin Allahumma munzila kitab sarihas sabab hazimil ahzab Allahumma hazimhu wa zalilhum. Redaksinya agak beda. Kalau di redaksi yang lain ini begini, Allahumma ya Allah munzila kitab, yang menurunkan Al-Quran, sari al-hisab, yang mempercepat perhitungan hisab, ahzimil ahzab, yang mengalahkan musuh-musuh, Allahumma ahzimhu, mugi mohon mengalahkan sapa Tuhan hum ing mereka, wa zalzilhum, lan zalzala itu mengguncangkan sapa Tuhan hum ing mereka. Rawaina fi sahihima an Anas radhiyallahu an qala sabbaha, masuk pagi sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Khaibar. Kalau tadi perang Badar ya, yang doanya luar biasa, la tubat fil adi, ya Allah kalau sampai kami kalah, itu benar-benar karena kondisinya memang luar biasa. Itu perang Badar. Nah sekarang ada kasus lagi dalam perang, yaitu perang Khaibar. Anda paham, perang Khaibar itu tahun ke-8 Hijriah, antara orang Islam melawan orang Yahudi Khaibar, ketika orang Yahudi berkhianat. Sebaha masuk pagi sebuah Nabi SAW Khaibar yang tanah Khaibar. Nabi datang sampai Khaibar itu subuh. Falamma ro'auhu, mongko nalikane padha ngerti sapa mereka orang Khaibar tadi, pagi-pagi ternyata Nabi datang. Ing Nabi qalu, mongko padha ngucap sapa mereka Muhammad datang wal khamis, dan sak kelompoke Muhammad. Artinya orang Yahudi Khaibar kemudian tahu kalau mereka didatangi oleh umat Islam, tentara Islam. Mereka teriak-teriak itu Muhammad sama pasukannya. Fala ja'u, mongko padha teriak-teriak ngejak masuk ilal hisni, maring benteng. Farofa'a, kemudian meninggikan mengangkat sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yadai ing kedua tangannya Nabi. Begitu orang Khaibar lari ke benteng, kemudian Nabi berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, kemudian takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu teriakan Allah Maha Besar yang dipakai oleh Kanjeng Nabi untuk menyerang musuh Islam, yaitu ketika itu adalah orang Khaibar, orang Yahudi Khaibar yang berkhianat. Bukan dipakai untuk membakar sesama Islam. Kita kadang kan membakar sesama Islam, musuhan sesama Islam pakai Allahu Akbar. Khalibat Khaibar, jatuhlah Khaibar. Inna idza anzalna bisahati qaumin fasa'a sabahul mundarin. Inna sedene kita iku idza nazalna nalikane turun sapa kita bisahati qaumin kelawan tentara musuh, fasa'a mongko buruk apa sabahul mundarin. Apa maksudnya, kalau kami ini perang Khaibar tahun ke-8 Hijriah, dan ke-8 Hijriah itu pasukan Islam sudah luar biasa, lebih mapan daripada pada masa ketika perang Badar. Sehingga kemudian Nabi mengatakan dengan takbir, kalau kami datang maka musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam akan kalah. Warwaina bi isnatin sahih, kelawan sanad yang sahih, fi Sunan Abi Dawud an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sintani, ada dua hal, la turaddani, kang tidak akan ditolak, au kulama turaddani, artinya jarang banget untuk ditolak. Kalau ini waktu untuk berdoa. Di dalam hadis ini dikatakan ada waktu-waktu mustajabah untuk berdoa. Jadi kalau Kanjeng Nabi mengatakan sintani la turaddani, ada dua tempat, dua waktu yang tidak akan pernah ditolak kalau kita berdoa, atau paling enggak minimal kulama turadani, jarang banget untuk ditolak. Satu adalah an-nida'u inda ad-du'a'u inda nida',
yaitu berdoa setelah azan. Nah, ketika kita azan, kalau kita sholat 5 waktu, begitu setelah mendengar azan sampai kemudian iqomat, itu adalah waktu yang mustajabah. Karena itulah marilah kita manfaatkan ini untuk berdoa. Kalau dalam bahasa lain dikatakan bainal azan wal iqomat. Kalau kalimat lain dalam dalam hadis. Tapi kalau di sini dikatakan ad-du'a indan nida, yaitu berdoa ketika atau setelah terdengar azan. Yang kedua, wa indal ba'si hina yujimu, nalikane ketemu sapa badukum ba'da. Yujimu itu artinya ketemu ketika pasukan Islam ketemu dengan pasukan musuh yang dari orang-orang kafir, maka itu adalah waktu yang juga mustajabah untuk berdoa. Sehingga karena itu setiap kali ketemu berangkat perang, begitu ketemu musuh, Kanjeng Nabi mesti senantiasa berdoa. Termasuk doa tadi yang lam tu'bad ba'dal yaum, yang kau tidak akan disembah setelah ini, itu disampaikan Nabi ketika ketemu musuh dalam perang Badar. Karena itu adalah waktu yang mustajabah. Kultu hibatin nusahatil mu'tamadi yulhimu bilha'i, bisa dibaca yuljimu atau yulhimu, maknanya sama, yaitu ketika berhadapan dengan lawan. Warayana fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i anna Anasin radhiyallahu an qala kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza ghaza, nalikane terjadi perang, Nabi itu ketika terjadi perang beliau berdoa, dan memanfaatkan momen itu untuk berdoa. Dengan Nabi itu sampai kalau doa sampai tangannya naik ke atas sampai kemudian lengannya baju lengan. Kalau dulu kan bajunya panjang gini ya, lebar. Sehingga ketika beliau begini, itu sampai ujung lengan baju itu sampai ke bawah. Sehingga dalam hadis yang lain dikatakan sampai ketiak, bagian ini putih-putih, bagian ketiak itu kelihatan. Nah, kalau kita kan bajunya sekarang kecil, sehingga kan nggak akan bisa turun ke bawah. Nabi ketika berdoa ngangkat tangannya tinggi-tinggi begini. Kemudian beliau doanya ini, Allahumma anta adudi wa nasiri, bika ahulu wa bika asulu, wa bika uqatilu. Itu doanya. Allahumma ya Allah, anta adudi, anta utai siroiku atau taitaniku adudi, penolongku, wa nasiri, tegese penolongku, bika kelantuan ahulu, mengalahkan musuh sapa ingsun, wa bika lan kelantuan asulu, sampai sukses menang sapa ingsun, wa bika lan kelantuan uqatilu. Ini doa Nabi yang luar biasa. Jadi kita itu berperang, kita bisa menang, kita bisa sukses, kita bisa mengalahkan musuh, itu hanya karena bika, karena bersama Allah SWT. Jadi tidak pernah ada kata-kata kemudian saya menang karena saya, tapi bika ahulu, saya denganmu lah kami bisa menang, wabika asulu, lan dengan Tuhanlah kami bisa sukses, wabika uqatilu, lan dengan Tuhanlah kami berperang. Kolang diko sopal khutobi makna ahulu ayah talu wa kola fihi wajun akhor, artinya mengalahkan. Bahwa iku ayakuna maknahu al-man'u wa daf'u, artinya kita berperang, kita mengalahkan musuh. Atau kalau dalam hidup kita bisa sukses, dalam hidup kita bisa menjalani hidup dengan ini lagi pandemi, kita bisa sehat, alhamdulillah, itu adalah bika, karena dengan Allah kita tetap sehat, karena Allah kita bisa lepas dari pandemi juga karena Allah, bukan karena yang lain. Itu doa Nabi, bika akhulu wa bika asulu wa bika uqatilu. Hanya bersamamulah kami berperang, hanya bersamamulah kami menjalani ini, dan hanya bersamamulah kita bisa menang. Wa huwa iku ayakuna manu almanu wa qaulika hala baina syitaini. Rawaina bi isnadis sahih fi sahih Abu Dawud wa Nasai Nabi Musa al-Asari radhiyallahu an. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa nabi iku idza khofa, nalikane merasa
khawatir, merasa takut sapa Nabi kauman. Ini doa yang diajarkan Nabi kalau melihat musuh yang musuhnya kelihatan lebih banyak. Kalau melihat musuh dan kita merasa pede bisa menang, Nabi doanya pede banget. Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Allahu Akbar, Khaybar akan jatuh. Dan akhirnya benar, Khaybar jatuh. Ketika itu Nabi menyerahkan panglima perang pada Ali bin Abi Thalib yang masih muda ketika itu. Ketika Ali bin Abi Thalib mengalahkan Khaybar, itu beliau belum menikah. Setelah perang Khaybar itulah kemudian beliau menikah dengan Sayyidah Fatimah. Itu ketika beliau pede banget. Tapi ketika beliau merasa bahwa musuhnya tangguh banget, maka ini doanya. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma, ya Allah, naj'aluka, mugi menjadikan sapa tuan naj'aluka, menjadikan sapa kita kaeng tuan fi nuhurihim yang dalam untuk bisa mengalahkan mereka. Karena itu sekali lagi dalam doa tadi, bika asulu wa bika uqatilu wa bika akhulu. Ya Allah, ini musuh kita berat banget, musuh kita itu kuat banget, karena itulah kita minta tolong pada Allah agar kita bisa mengalahkan mereka. Wa na'udzubika, kan minta perlindungan sapa kita bika kelantuan min syururihim, dari keburukan yang musuh, artinya jangan sampai kemudian kita kalah. Warwaina fi kitab At-Tirmidzi an Umarah ibnu Zakarah radhiyallahu an qala sami'tu, mendengar sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala sin Allah taala iku yaqulu inna abdi kulal abdi alladzi yaquduni wa huwa mulaqi kirnahu, yakni indal kitali qala At-Tirmidzi laisa isnadu bil quwati. Ini dawuh Allah taala di dalam perang, dalam hadis qudsi Allah taala ngendikane gini, inna abdi saat temune hambaku kulal abdi alladzi yadhkuruni, yang zikir padaku, mengingatku, hawa iku mulaki, orang yang nemui qarinahu, yakni indal kitali, nalikane perang. Artinya orang, kata Allah dalam hadis qudsi, siapapun hambaku yang kemudian ketika maju berperang dia itu zikir kepadaku, ingat kepada Allah, bersama Allah, maka insya Allah Allah lah yang akan membantu dia. Saya kira bukan hanya perang ya, dalam kehidupan apapun, dalam apapun kita bisa belajar, kita bisa bekerja, kita bisa di kantor, apapun yang kita lakukan, perilaku baik, amal baik yang kemudian kita lakukan dengan zikir pada Allah. Zikir artinya ketika kita bekerja itu ingat pada Allah, dan bika ahulu wa bika asulu tadi, mengingat Allah, maka Allah lah yang akan kemudian menuntun dia untuk sukses. Ketika perang, Allah lah yang akan menuntun dia untuk menang. Kalau kita bekerja, insya Allah Allah lah yang membuat jalan, kemudian kita sukses. Sarannya adalah bika ahulu wa bika asulu. Kita bekerja adalah bersama Allah dan untuk Allah, bukan untuk yang lain. Itu yang diajarkan saya kira. Baik, demikian. Semoga kita bisa mengambil pelajaran di mana apapun yang kita lakukan, di dalam apapun, itu kita bersama Allah dan untuk Allah. Kemudian kita juga belajar lagi bahwa doa-doa yang dulu sempat viral, ya Allah kalau sampai kami kalah, engkau tidak akan disembah lagi, itu ada hadisnya ya, tapi itu dipakai Kanjeng Nabi dalam perang Badar yang melawan untuk berperang melawan orang kafir, bukan untuk sesama umat Islam. Demikian, nanti kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Rabbana bima 'allamtana rabbi 'allimna ladzi fa'una rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatil lana Manafa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ladzi fa'una rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatil lana asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.